Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lambok Nauli Aritonang dengan NIM 25418242 mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 4 tahun 2025 program studi PGSD di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SD Maranatha Palembang dengan materi musyawarah. Demikian perkenalan singkat saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Stand up. Sitting. Good morning, Miss Uli. Jesus bless you. Jesus bless you. How are you today? Wonderful, excellent. Yes, yes, yes. Apa kabarnya semuanya? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu kepada yang bertugas. Okay, friends, let's pray together. 1, 2, 3. God in my heart, thank you for today. Now we want to study. Please bless us so we can study well. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Sekarang Miss mau cek, coba anak-anak cek kelasnya bersih ya. Ada sampah kah? Bawa pasang. Ya, good ya. Anak-anak Miss peduli dengan kebersihan kelas. Karena kalau kelasnya bersih, kita belajar ya. Sekarang Miss akan absen ya. Semuanya hadir? Hadir. Coba Miss panggil satu-satu, nanti angkat tangan yang hadir. Abigail Kimberly Ventura, Hadir. Aretal Lee Susanto, Hadir. Alvaro Gabriel Maleki, Hadir. oke. Isabel Davina Tanata, Hadir. oke. Daniel Gracio Hiva, Hadir. Kevin Avandi Adriansa Siagian, Hadir. oke. Marvin Chandra, Hadir. oke. Sena William Tambunan, Hadir. Tristan Gracio Wijaya, Hadir. Rizkiel Oniel Sidaputar, Hadir. Renat Adilio Chen, Hadir. Aaron Diego Siota, Hadir. Gwen Andriani Lovelia, Hadir. Pevita Karunia Cha, Hadir. Kalia Esther Migumi Sibarani. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Sudah absen semuanya. Saatnya kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai tanda cinta kita pada tanah air. Diharapkan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Kembali duduk lagi. Anak-anak masih semangat? Masih. Masih semangat ya? Ya, kita tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, lebih semangat lagi gimana suaranya? Tepuk semangat. Semangat. Yes. Miss Uli mau tanya nih. Siapa yang pernah melakukan musyawarah di rumah? Oke, gue. Semuanya ya? Pernah ya? Oke, gue coba sebutkan contohnya gue. Mewawancarai tempat untuk keluarga berwisata. Oh. Gue pernah ya diskusi bersama orang tua tempat wisata keluarga. Oke. Dihadiri oleh siapa aja tuh? Papa, mama, adik, sama gue. Oh, papa, mama, adik sama gue. Oke. Sebelumnya Miss mau tanya, pelajaran kita sebelumnya belajar apa? Hak dan kewajiban. Pinter ya, masih ingat semua ya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa arti hak? Hak adalah segala sesuatu yang kita miliki. Oke, hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Segala sesuatu yang wajib kita lakukan. Oke, dengan penuh tanggung jawab. Oke, sekarang tadi sudah masih ingat semua ya berarti ya. Tadi kita sudah sebutkan contoh bermusyawarah ya tadi oleh gue. Siapa lagi selain gue yang pernah melakukan musyawarah di rumah? Oke, begitu. Oh, menu makanan. Oke. Ya, gue tadi berdiskusi tentang tempat wisata keluarga. Kita berdiskusi sama keluarga menu makanan. Ya. Semuanya untuk semua ya. Jadi dihadiri oleh anggota keluarga. Ada papa, terus ya, mama, dan yang punya kakak sama kakak dan sama adik. Selanjutnya, hari ini kita belajar tentang musyawarah. Belajar tentang apa? Musyawarah. Ya, dimana tujuan pembelajarannya adalah mampu melaksanakan praktek musyawarah untuk membuat kesepakatan dan aturan bersama. Ya, yang tujuan yang kedua mampu mempraktikkan musyawarah serta menerapkan kesepakatan dan aturan hasil musyawarah itu dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Ya, jadi materi kita hari ini adalah tentang belajar musyawarah. Nah, Miss akan menjelaskan apa itu musyawarah. Ya, pengertian musyawarah. Kita bisa lihat ya.
sama-sama kita belajar musyawarah. Yang pertama adalah proses diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara adil serta bijaksana. Yang pertama. Yang kedua, setiap peserta musyawarah memiliki hak dan Kewajiban. hak yang sama untuk menyampaikan opini dan usulan. Yang ketiga, hasil musyawarah diharapkan berupa kesepakatan atau mufakat yang mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keempat, musyawarah itu melatih kerjasama, membina sikap saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat. Jadi nggak boleh kalau benar-benar melakukan musyawarah nggak ada yang namanya bertengkar. Karena apa? Kita belajar untuk menghargai. Lalu yang terakhir pengertiannya adalah dengan musyawarah tercipta. Kalau saling menghargai tadi ya, terus menyampaikan opini dan usulannya dengan sopan, terus untuk kepentingan bersama, maka musyawarah kan tercipta suasana yang rukun agar penyelesaian masalah tidak menimbulkan konflik. Itu pengertian dari musyawarah. Ya. Selanjutnya itu kita akan mengetahui tujuan musyawarah. Jadi musyawarah itu punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Kalau tadi pengertiannya, sekarang tujuannya apa? Mencapai kesepakatan bersama atau mufakat tanpa paksaan. Jadi nggak boleh nggak ada yang namanya paksaan. Tidak untuk kepentingan semua pihak. Yang kedua itu menyelesaikan masalah secara adil. Adil berarti tidak ada memihak kiri dan kanan, ya. Dan damai agar terhindar dari konflik, jadi tidak ada pertengkaran. Yang ketiga, memperkuat rasa persaudaraan, persatuan dan kerukunan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi musyawarah itu dapat dilakukan di sekolah, di keluarga, dan masyarakat, ya. Yang keempat, tujuan musyawarah adalah melatih kita untuk berani mengungkapkan pendapat, ya, berani untuk mengungkapkan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat. Jadi musyawarah itu kita harus belajar berani mengungkapkan pendapat kita, dan kita juga harus belajar dalam musyawarah menghargai perbedaan. Mungkin Tristan pendapatnya beda dengan Kevin, ya. Nah, dalam musyawarah itulah dimusyawarahkan, ya. Lalu nanti diambil keputusan yang adil. Yang kelima, menunjukkan tanggung jawab bersama dalam melaksanakan keputusan yang telah disepakati. Jadi kita harus bertanggung jawab, ya, untuk keputusan yang sudah diambil bersama. Ya, namanya musyawarah itu pasti lebih dari satu orang. Kalau sendirian itu bukan namanya musyawarah. Biasanya berkelompok lebih dari satu, ya. Yang keenam itu mewujudkan nilai demokrasi. Jadi kita musyawarah itu mewujudkan nilai demokrasi. Sila keberapa? Ya, sila keempat, ya. Yaitu bunyi sila keempat apa? Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah kewakilan. Jadi kita melakukan musyawarah berarti kita sudah melaksanakan, sudah menjadi warga negara yang baik dengan melaksanakan sila yang keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya kita ada nggak sih manfaat musyawarah? Ada. Apa saja manfaatnya? Yang pertama itu melatih setiap peserta untuk berani menyampaikan pendapat dan mendengarkan orang lain. Ya, sama seperti tujuannya. Yang kedua, menghasilkan apa? Keputusan yang adil.
bijaksana dan diterima bersama. Tuh, ya. Jadi manfaat musyawarah itu tadi melatih berani menyampaikan. Yang kedua, apa? Menghasilkan keputusan yang adil, apalagi bijaksana dan diterima bersama. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan. Ya, memperkuat rasa persatuan. Agar ya yang berbeda tercapai mufakat. Jadi dapat hasilnya itu yang berbeda A pendapatnya ini, B pendapatnya ini, C pendapatnya ini. Jadi kita musyawarah, kita bicarakan dengan baik, nanti baru ambil keputusan bersama. Itu juga manfaatnya untuk apa? Menghindari konflik. Ya. Meningkatkan rasa tanggung jawab bersama atas keputusan yang sudah diambil. Jadi kalau udah ngambil keputusan seperti gue tadi bilang apa? Liburan keluarga ya. Musyawarah mengambil keputusan liburan keluarga. Jadi adik mungkin mama pengen ke Bali, yang satunya pengen ke Lampung. Wah, gombong-gombong ya. Jadi musyawarahkan mana yang terbaik. Ya gue ya. Jadi yang terakhir yang keenam, menumbuhkan sikap demokratis dan menghargai perbedaan. Jadi demokratis itu apa? Tidak memaksa apa? Keputusan kita sendiri, tapi bersama-sama ya. Yang ketujuh, manfaatnya adalah menghindari dominasi. Ya, saya lebih kuat, saya lebih hebat. Jadi harus saya, tidak ya. Jadi menghindari dominasi dan sikap otoriter sehingga keputusan mewakili kepentingan semua pihak, semuanya. Oke, Martin? Apa itu otoriter? Otoriter itu maunya saya aja sendiri. Pokoknya kalau harus menurut keputusan saya, itu nggak boleh, ya. Dari kalau mereka sama pendapat dipaksain pendapat Jadi betul kah? Ya, nggak boleh. Betul sekali. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, langkah-langkah musyawarah. Tuh, langkah-langkah musyawarah. Ada langkah-langkahnya ya, Martin. Anak-anak semua itu menentukan agenda. Yang pertama kita tentukan dulu agenda dan tujuan musyawarahnya. Jadi kita tentuin dulu agenda dan tujuan musyawarah, termasuk masalah yang akan dibahas. Seperti tadi gue sama Pevita yang dibahas sama orang keluarganya, gue tempat wisata keluarga. Kalau tadi si Pevita membahas apa? Menu makan bersama. Jadi ditentuin dulu ya apa yang mau dibahas. Lalu yang kedua langkahnya membuka musyawarah biasanya dipimpin oleh seorang tua dan pemimpin. Kalau tadi di keluarga dipimpin oleh siapa? Ayah biasanya ya. Oke, yang ketiga menyampaikan dan membahas pendapat dari semua peserta. Ya, dengan santun serta saling menghargai. Nah, jadi kalau misalnya di keluarga tadi, ya, menyampaikan pendapatnya dengan sopan, dengan santun, nggak boleh seperti katanya si Marvin tadi, otoriter, harus saya. Harus pokoknya saya mau ke Bali, bodoh. Ada yang mau ke Lampung, pokoknya tidak. Nah itu nggak boleh, ya. Yang keempat langkahnya membahas berbagai usulan hingga sampai kesepakatan dan mufakat. Ya, jadi membahas berbagai usulan. Mungkin keluarga kita, saya mama tadi besok makannya mau rendang, ya. Terus sayur lodeh. Si adik nggak mau. Saya besok ayam goreng, pokoknya ayam goreng. Si kakak, pokoknya beda lagi. Saya maunya tempe goreng. Nah, jadi dibahas sama-sama, ya. Lalu apa? Baru diambil keputusan
keputusan bersama, ya. Oke. Yang kelima, menyimpulkan dan menetapkan hasil keputusan bersama. Nah, jadi disimpulkan, oh besok kita ayam goreng dulu ya. Rendangnya kata mama kita harus memasak, stoknya nggak ada. Nah, jadi karena beberapa alasan disimpulkanlah menunya misalnya ayam goreng. Sepakat. Jadi besoknya nggak langsung ada yang maju-maju untuk makan, karena sudah disepakati bersama. Nah, hasil keputusan yang disepakati itu seluruh peserta, seluruh anggota keluarga. Lalu yang ketujuh, apa yang ketujuh? Melakukan evaluasi pelaksanaan hasil musyawarah, ya, agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuannya apa? Jadi suasananya tidak nyaman atau menjadi rukun? Rukun, ya. Nah, langkah-langkah ini memastikan proses musyawarah berjalan dengan adil, terbuka dan mencerminkan sikap demokrasi di antara peserta yang ikut dalam musyawarah. Nah, itu tadi langkah-langkah musyawarah. Oke, ada pertanyaan? Oh, itu kayaknya ada yang bertanya ya? Ada yang ingin bertanya? Alvaro, apa yang ingin ditanyakan Alvaro? Sepakat itu apa? Sepakat itu artinya kita mengambil keputusannya, ya, hasil dari rundingan bersama, ya, hasil dari rundingan bersama dengan adil, ya, dengan adil dan tidak ada yang merasa dirugikan. Akibatnya apa? Menimbulkan kerukunan, ya. Oke. Lanjutnya cukup? Nah, Miss akan share video tentang kerukunan. Musyawarah ya. Yuk menyimak kegiatan musyawarah berikut. Jika kapan kalian mulai bersekolah? Minggu depan, kami sudah libur ya. Ada apa ya? Kemana kalian ingin pergi saat liburan? Lihat, ingin pergi ke pantai tuh. Edo ingin pergi ke wahana permainan, Bu. Tuh, lihat. Bagaimana dia? Musyawarah di dalam pergi kemana? keluarga. Bagaimana jika itu pergi ke tujuannya? Iya ya, kita pergi ke pantai dan wahana permainan. Pasti seru. Semua Iya perhatikan. ya, hanya itu saja ya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke wahana permainan terlebih dahulu, kemudian pergi ke pantai. Iya, Bu. Thank you. Menurut kalian, apa yang sedang dibahas dalam percakapan tersebut? Nah, tadi kita sudah nonton video tentang
musyawarah di dalam keluarga, ya. Anaknya yang cewek ini kemana? Ke pantai. Anak yang cowok kemana? Wahana permainan. Nah, mereka diskusi bersama keluarga. Terdiri dari siapa? Ayah, ibu, dan dua anaknya. Nah, dari video ini kita bisa belajar bahwa mereka berdiskusi dan mengambil jalan adil, keputusan yang adil. Gimana ibu bilang apa? Kita ke kedua-duanya saja. Yang pertama ke, lalu ke. Jadi hasilnya adil nggak? Adil, ya. Dan mereka sangat senang. Sampai sini kita sudah jelasin pengertian dari musyawarah, lalu ada contoh dari video. Sekarang Misuri akan buat 3 kelompok, kita akan diskusi ya, kita praktekkan ya, karena tujuan kita mempraktekkan musyawarah, ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Masih semangat? Masih. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, diskusi hari ini temanya tentang perlukah diberikan PR. Oke, ini sudah bagikan. Nanti tulis di kertasnya hasil dari diskusi apa tadi? Perlukah? Ya, temanya kan harus juga ada tema yang harus kita tujuan diskusinya ya. Perlukah? Kalian diskusikan tema diskusinya di masing-masing kelompok. Tadi apa? Adanya kerjasama. Berani mengeluarkan pendapat. Ketika mengeluarkan pendapat dengan santun. Boleh diskusi?
bekerja sama, ya kita belajar untuk bekerja sama dan berani mengeluarkan pendapat. Ya, waktunya cukup lama, ya, jadi tidak usah buru-buru. Coba di sini kita praktek bagaimana musyawarah. Setelah tadi kita sudah mendengarkan apa? Pengertian musyawarah, manfaat, tujuannya, dan langkah-langkahnya, ya. Hal tersebut membahas pemilih.
Iya. Ada kendala? Ada kendala? Lanjut ya. Ada kendala nak kelompok ini? Kelompok ini ada kendala? Lanjut ya. Bagaimana diskusinya lancar? Lanjut ya. Masih? Masih aja?
Oke, semuanya. Ya, anak-anak, bagaimana hasil diskusinya? Apakah perlu PR diberikan? Sudah cukup? Sudah selesai? Kelompok sudah menemukan kesimpulan? Waktunya kita lanjut buat presentasi di depan kelas ya, berkelompok ya. Untuk presentasi itu semuanya udah siap kelompok 1, 2, 3? Udah siap? Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya tentang apakah perlu PR diberikan. Yang lain boleh mendengarkan peserta yang lain. Oke, kepada kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan. Yang pertama dari saudara kita. ya, selamat pagi. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pendapat tentang apa yang perlu diberikan dari mereka. PR membantu siswa memahami dan mengulang pelajaran di luar jam sekolah. Selanjutnya dari pesan berarti siswa dipimpin dalam waktu belajar di rumah. Yang lain coba dengarkan. Selanjutnya dari Pevita. Menurut pendapat saya berarti kemandirian saya karena siswa berarti mengerjakan soal rumah. Selanjutnya dari Aleta. Saya PR perlu dilakukan karena PR memperkuat penjelasan dan pemahaman siswa tentang materi pelajaran. Tadi kita sudah dengarkan pendapat dari kelompok 1, lalu kesimpulannya. Dari kelompok kami, PR perlu diberikan agar siswa dapat membagi waktu dengan baik, semakin memperkuat pemahaman, penjelasan, dan melatih kemandirian dan kedisiplinan. Demikian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan apakah perlu PR diberikan. Perlu. Nah, ya. Dengan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, bahwa menurut kesimpulan mereka agar siswa dapat membagi waktu dengan baik, semakin memperkuat pemahaman pelajaran dan melatih kemandirian bagi siswa. Ya, oke, good. Tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Oke, kelompok 2 suami. Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Oke, yang lain perhatikan. Tolong perhatikan. Menurut saya, PR tidak perlu diberikan karena PR yang terlalu banyak dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada siswa. Oke.
Karena beban PR bisa membuat motivasi belajar menurun dan anak jadi kurang semangat. Perhatikan ya. Kesimpulan dari kami kelompok 2 adalah PR hanya membuat anak jadi stres, kelelahan, jadi kurang semangat, dan hanya membawa permainan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok 2 justru dia kontra ya, dia tidak mendukung karena tadi PR itu kalau PR terlalu banyak akan menyebabkan stres, kelelahan, ya. Terus katanya menurut pendapat kelompok 2, PR mengurangi waktu untuk bermain, ya, melakukan aktivitas berkumpul bersama keluarga. Lalu pendapatnya adalah bisa membuat mereka akhirnya nyontek atau tidak mengerjakan di rumah tapi di sekolah. Kesimpulan mereka bahwa PR hanya membuat menjadi stres, kelelahan, dan mengurangi waktu bermain dan berkumpul bersama keluarga. Oke, kita dengarkan sama-sama, kita terima ya, kita terima bersama pendapatnya ya. Oke, silakan kelompok yang terakhir, kelompok 3. Shalom sobat Tuhan. Shalom. Kesempatan ini dari kelompok 3 akan memaparkan pendapat dari masing-masing yang bertema apakah PR perlu diberikan. Menurut pendapatnya sendiri, Melalui PR, guru bisa mengevaluasi pemahaman siswa secara aktif. Biar temannya dengar ya soalnya. selanjutnya berhentian. PR mendorong membiasakan sikap membaca, menulis, dan berbagi soal. Selanjutnya pendapatnya sekalian. PR mendukung siswa pada hari mengumpulkan pada hari sekolah. Selanjutnya pendapat ini. PR untuk menurut saya PR menjadi sarana kuat nilai-nilai karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Menurut pendapat saya, PR dapat menguatkan kerjasama antara siswa dan keluarga saat menggunakan informasi. Menurut pendapat itu, kesimpulan dari kelompok kami, PR perlu diberikan karena dapat mengasah kemampuan murid-murid di sekolah dan lingkungan. Demikian tugas pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, jadi kelompok 3 setuju atau tidak setuju? Perlu diadakan PR? Setuju. Yuk, kelompok 1. Kelompok 3 tadi mengatakan perlu atau tidak perlu? Setuju, ya perlu ya. Di sini kesimpulan mereka bahwa dibilang tugas PR perlu diberikan karena dapat mengasah kemampuan di sekolah dan di rumah, ya. Nah, jadi di sini mereka bilang melalui PR mereka bisa memahami lebih lagi, ya, memperkuat sama seperti kelompok 1 tadi yang memperkuat pelajaran, ya. Terus nilai-nilai karakter, ya, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran, ya.
Oke, jadi dari 3 kelompok tadi, 2 kelompok itu mendukung. Kelompok 1 dan 3. 1 kelompok tidak mendukung. Lalu di kelas ini perlu nggak diadakan PR? Nah, hasil musyawarahnya ya kita simpulkan sama-sama. Masih semangat? Masih. Kamu semangat? Ya. Jadi kita simpulkan sama-sama. Perlu nggak? Perlu. Ya, namun ya dari pendapat kita semua tadi kita boleh simpulkan. Namun apa? Jumlahnya dikurangi, tingkat kesulitannya disesuaikan dengan manfaat kita belajar. Terus tidak terlalu banyak supaya apa? Tidak menghabiskan waktu yang lama kalau mau mengerjakan di rumah. Nanti kalau terlalu banyak kenapa? Mengerjakan sampai larut malam, waktunya habis, nggak bisa bermain, tidak ada keseimbangan bermain, berkumpul sama keluarga, terus kerjakannya sampai larut lama, bisa kerjakan lama sampai malam, kita bisa Jadi kesimpulannya perlu, namun PR-nya tidak terlalu banyak, ya. Oke, itu mungkin kesimpulan dari diskusi hari ini. Apakah perlu diberikan PR? Perlu. Ya, karena ada manfaatnya dan juga ada kelemahannya. Lalu kita ambil kesimpulan bersama, PR perlu, namun dikurangi jumlahnya, ya. Terus disesuaikan dengan kemampuan ya peserta didik, ya, dan menjaga keseimbangan waktu bermain, berkumpul keluarga, dan juga menjaga kesehatan peserta didik. Oke, itu tadi ya. Nah, sekarang Miss akan membagikan lembar kerja untuk melihat kemampuan kalian untuk pelajaran hari ini, ya. Dikerjakan secara individu. Tulis nama, tulis namanya, kerjakan. Yang sudah dapat mulai dikerjakan. Ya, tulis nama masing-masing, ya. Nama masing-masing, ya. Ya, dikerjakan individu, ya. Boleh? Tidak. Iya. Dikerjakan, ya, dijawab sesuai dengan materi kita hari ini yang sudah dijelaskan.
Oke. Apakah ada kendala sebenarnya? Oke, sudah? Oke, boleh dikumpulkan? Sudah tulis namanya ya? Itu sudah?
Oke, kalian sudah mengerjakan lembar kerja hari ini, ya. Ada yang belum kumpul? Sudah semua ya? Nah, kita dapat menyimpulkan kesimpulan belajar hari ini, ya. Oke. Jadi kita hari ini belajar tentang apa? Belajar musyawarah. Nah, kesimpulan dari materi kita adalah bahwa musyawarah merupakan proses berdiskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana. Ya, yang pertama ya. Lalu musyawarah, setiap peserta belajar tentang menghargai pendapat orang lain, mengembangkan sikap kerjasama dalam kelompok, ya, dan menyelesaikan masalah secara damai, terus terbuka, seperti yang sudah kita lakukan bersama ya. Hasil keputusan musyawarah harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta dapat diterima oleh semua pihak, sehingga kehidupan di rumah, di sekolah, terus di mana lagi anak? Masyarakat menjadi rukun dan harmonis. Ya, jadi kalau ada bertanya, perlu nggak bermusyawarah? Perlu. Mana lebih baik bermusyawarah atau bertengkar sampai keputusan? Ya, karena musyawarah itu apa? Diambil secara adil, penuh bijaksana, menimbulkan kerukunan dan diterima oleh semua pihak. Good job, Alvaro ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Misalnya, senang nggak belajar hari ini? Senang. Senang nggak belajar hari ini? Masih semangat nggak? Oke, kalau senang, coba. Siapa yang senang hari ini belajar tentang musyawarah? Tenang. Oke, bagaimana perasaan kalian? Senang? Coba. Siapa yang berani sebutkan? Kenapa senang? Oke, kalian, gimana kalian? Belajar menghargai pendapat orang lain. Karena kalian dapat Belajar menghargai pendapat orang lain. menghargai pendapat orang lain. Oke, Davina. Kalian dapat belajar untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan. Belajar, Davina belajar apa? Bekerja sama untuk mengambil keputusan dalam kelompok. Sena? Belajar menyelesaikan masalah secara damai dan terbuka. Oke, Sena belajar untuk melaksanakan musyawarah apa nak? Secara damai dan terbuka. Jadi tadi ada nggak yang di dalam kelompoknya gontok-gontokan, bertengkar? Enggak, ya? Oke, jadi benar semua yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Oke, masih semangat ya kalian? Masih. Masih semangat nggak? Masih. Kelompok sana masih semangat nggak? Masih. Oke, kalau begitu pelajaran minggu depan kita belajar tentang norma, ya, belajar tentang norma. Dipelajari minggu depan, kita bertemu lagi bersama Miss akan tanya. Oke, seperti biasa. Oke ya, akan Miss tanya, jadi dipelajari dulu.
buka-buka bukunya, ya. Oke, tadi ada yang bilang senang Miss. Siapa lagi? Miss tunjuk aja ya. Oke, Daniel, senang nggak belajar musyawarah hari ini? Senang. Kenapa? Karena bisa membangun cara bermusyawarah dengan seru. Oh, dapat belajar bermusyawarah dengan seru katanya. Berarti happy banget tadi ya, senang ya? Seru ya? Oke, siapa lagi? Kavin. Rajin, senang, Kavin senang. baik karena musyawarah itu bersifat kelompok. Jika pendapat tidak terima, sulit diterima dalam kelompok. Oh ya, tadi dia belajar untuk menerima semua pendapat dalam kelompok. Oke. Ya, demikian ya pembelajaran hari ini. Miss juga senang lihat kalian senang belajar Pancasila dengan tema tadi apa? Musyawarah. Seperti biasa kita akan tutup dengan doa yang bertugas. Okay, friends, let's pray together. 1, 2, 3. Thank you for today. Now we want to go home. Please bless us so we can run home safely. In the name of Jesus Christ, the name of thanks. Amen. Jesus bless you. Jesus bless you. Sampai ketemu minggu depan. Kami sampaikan.